Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda Ibu semuanya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ibu, hari ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Pada hari ini materi kita yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Materi ini terdapat pada KD 3.3, memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini ada 4, yaitu meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang keempat, menghafal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Sebelum kita masuk kepada yang lainnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian Rasul. Pengertian Rasul ini ada 2. Yang pertama, pengertian secara bahasa. Apa pengertian Rasul secara bahasa? Yaitu utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Kemudian pengertian Rasul secara istilah yaitu seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikannya kepada orang banyak. Selanjutnya, sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ini ada 4. Yang pertama yaitu siddiq. Siddiq artinya adalah jujur atau benar. Jadi siddiq ini mempunyai arti jujur atau benar. Kemudian sifat wajib bagi Rasul yang kedua adalah amanah. Apa arti amanah? Amanah artinya adalah dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh. Sifat wajib Rasul yang ketiga yaitu tabligh. Artinya menyampaikan. Tadi dari dalam pengertian Rasul tadi secara istilah, Rasul artinya menyampaikan wahyu yang telah diterimanya kepada umatnya. Jadi tabligh ini adalah menyampaikan. Kemudian yang keempat, fatonah. Fatonah artinya adalah cerdas. Jadi fatonah artinya adalah cerdas. Sifat wajib lawannya adalah sifat mustahil. Kalau sifat wajib ini artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Sedangkan lawan kata dari sifat wajib ini yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil ini artinya sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Dia juga ada 4 berlawanan dari sifat wajib bagi Rasul tadi. Jadi sifat wajibnya adalah siddiq. Jadi mustahilnya adalah kizib. Kizib itu artinya bohong. Jadi siddiq berlawanan dengan kizib. Kizib artinya adalah bohong. Kemudian yang kedua, sifat mustahil bagi Rasul yang kedua yaitu khianat. Apa itu artinya khianat? Khianat artinya adalah tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman. Kitman artinya
menyembunyikan. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul yang keempat adalah baladah. Baladah artinya adalah bodoh. Jadi sifat wajib Rasul itu bagi Rasul ada 4. Yang pertama siddiq, amanah, tablik, dan fatonah. Sedangkan sifat mustahilnya juga ada 4, yaitu kizib, khianat, khidman, dan balodah. Selanjutnya, Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar bagi Rasul Allah, teguh hatinya, sabar dan tabah luar biasa. Rasul tersebut adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ulangi, Rasul Ulul Azmi artinya adalah Rasul yang memiliki keteguhan hati, tabah, sabar yang luar biasa. Nama-nama Rasulnya yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul Ulul Azmi ini ada 5 orang. Nah, ini juga ada nama-nama Nabi Ulul Azmi. Di sini kita juga bisa lihat nama-nama Nabi Ulul Azmi, Rasul Ulul Azmi. Itu Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Isa, dan Nabi Ibrahim. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Kemudian, pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan. Selain karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Ini ada 4 hikmah beriman kepada Rasul Ibu tuliskan. Yang pertama, makin sempurna imannya. Kemudian terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Kemudian yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Selanjutnya adalah sifat-sifat Rasul Ulul Azmi. Bagaimana sifat-sifatnya? Sifat-sifat Rasul Ulul Azmi tersebut, yang pertama memiliki kesabaran yang tinggi, kesabaran yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, senantiasa memohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Yang ketiga, senantiasa berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaum mereka. Yang keempat, memiliki keazaman. Keazaman itu maksudnya adalah semangat yang kuat dan kokoh, yang tinggi semasa beliau berdakwah. Nah, dari penjelasan yang telah Bu jelaskan tadi, ada 4 pertanyaan yang akan anak-anak Ibu kerjakan nantinya. Ada 4 soal, yaitu yang pertama, sebutkan pengertian Rasul. Soal yang kedua, sebutkan pengertian Rasul Ulul Azmi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sebutkan 4 sifat Rasul. Sifat wajib Rasul ini ya. Maksudnya adalah sebutkan 4 sifat wajib Rasul. Kemudian yang keempat, sebutkan 3 keteladanan iman kepada Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Nah, anak-anak Ibu semuanya, dari penjelasan tadi, mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan bisa anak-anak Ibu terima dengan baik dan bisa menambah ilmu untuk anak-anak Ibu. Kita akhirkan pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.